on-cam, Ibu. Halo, suaranya kurang jelas. Gimana? Halo Bu, Ya, izin bertanya, untuk yang eh, presentasi itu on-cam ya Bu? ya disesuaikan. Kalau memang nggak bisa on cam, nggak usah, nggak harus, Baik Bu. nggak harus on cam. Ya, silahkan. Kadang mempengaruhi suara. Iya Bu. Oke. Langsung saya mulai atau bagaimana Bu? Jadi, Baik Bu. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya Bu. Selamat pagi, Bu Ratna dan suaranya kurang teman-teman. kurang keras ya, digedein dikit suaranya. Ya, Halo Bu, apa sudah terdengar? agak kurang keras ya. Kalau bisa bisa Izin didekatin sama mikrofonnya. on-cam saja nih Bu. Sepertinya Oh ya sudah. baik. Baik, selamat pagi Bu Ratna dan teman-teman semua. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan mengenai analisis asam amino dan protein. Adapun anggota dari kelompok A1 yaitu ada Dewi NIM 1, saya sendiri Asya NIM 2, ada Yunia NIM 3, dan yang terakhir ada Nilo Komang Wahyuni NIM 4. Bisa di next slide. Adapun tujuan praktikum analisis asam amino dan protein, yang pertama itu mahasiswa diusahakan mampu memahami dan melakukan analisis asam amino dan protein. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui macam-macam analisis kualitatif pada protein. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami prinsip dan prosedur analisis kualitatif protein, khususnya pada uji ninhidrin, uji biorep, dan uji santoprotein. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya silakan untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Dewi Purwani akan menjelaskan mengenai dasar teori. Adapun dasar teori yang akan dibahas pada kegiatan kali ini, yang pertama ada asam amino, kemudian ada protein, uji bioret, uji santoprotein, dan uji ninhidrin. Nah, asam amino ini merupakan unit dasar dari struktur protein yang tersusun dari molekul organik yang mengandung setidaknya satu gugus karboksil dan juga satu gugus amina. Adapun berdasarkan rantai sampingnya, asam amino ini digolongkan menjadi asam alifatik, aromatik, hidrosiklik, karbosilik, amida, basa, dan juga asam amino yang mengandung sulfur. Selain itu, asam amino juga digolongkan berdasarkan kemampuannya melakukan sintesis dalam tubuh. Dalam melakukan sintesis dalam tubuh, asam amino ini digolongkan menjadi asam amino esensial, yaitu asam amino yang merupakan yang dapat disintesis yang tidak dapat disintesis pada tubuh begitu. Sedangkan asam amino non esensial adalah asam amino yang yang dapat disintesis dalam tubuh itu sendiri atau dihasilkan dalam tubuh itu sendiri. Contohnya adalah glisin, alanin, dan juga aspartat. Nah, selanjutnya ada protein yang merupakan polimer yang tersusun dari asam-asam amino yang bergabung melalui ikatan peptida begitu. Dan komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat di dalam protein itu ada 55% karbon, 7% hidrogen. Dikurangi aja ya ininya. Dasar teorinya yang terlalu banyak. Hasil aja Baik, Ibu. waktunya. Baik, kemudian struktur dari protein itu dapat dibagi menjadi protein primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener. Nah, protein ini dapat mengalami denaturasi
atau yang disebut juga dengan penguraian begitu, penguraian struktur protein. Dan denaturasi ini dapat terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya faktor panas, tekanan pengadukan, pH, dan faktor pelarut pada senyawa organik begitu. Lalu adapun uji-uji yang dilakukan dalam kegiatan praktikum ini ada 3. Yang pertama uji bioret, yaitu uji untuk mengetahui adanya ikatan peptida dalam suatu protein. Kemudian ada uji santu protein, yaitu uji yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam amino yang mengandung benzen biasanya, atau gugus aromatik. Lalu ada uji ninhidrin yang ketiga, yaitu uji untuk mendeteksi keberadaan gugus amino alfa protein dan juga asam amino bebas secara kualitatif. Sekian dasar teori, saya kembalikan kepada Asya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya prosedur kerja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kang. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan Singkat tentang aja prosedur ya. kerja. Iya, Ibu. Jadi berdasarkan praktikum yang kita lakukan kali ini, yaitu yang pertama ada uji ninhidrin. Prosedur kerjanya adalah disiapkan alat dan bahan, lalu dimasukkan 3 mili sampel gelatin, albumin, dan kasein masing-masing ke dalam 3 tabung reaksi yang berbeda. Lalu ditambahkan 5 tetes reagen ninhidrin 0,1% ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah berisi sampel. Lalu dipanaskan ketiga tabung tersebut dengan menggunakan water bath selama 10 menit. Lalu diamati perubahan warna yang terjadi pada sampel dan dicatat hasilnya. Untuk uji bioret dilakukan hal yang sama pada uji ninhidrin, lalu ditambahkan asam nitrat pekat sebanyak 1 mili secara perlahan melalui dinding tabung pada masing-masing tabung reaksi. Lalu dipanaskan tabung reaksi menggunakan water bath selama 30 detik, kemudian sampel tersebut didinginkan. Lalu ditambahkan tetes demi tetes NaOH 40% jenuh secara perlahan sampai larutan menjadi basah. Lalu diamati perubahan warna yang terjadi pada sampel dan dicatat hasilnya. Lalu untuk uji santu Ini protein, Kat ya, Ibu, mumpung ketemu. Itu uji bioret sama uji santu proteinnya kebalik itu. Uji bioretnya harusnya yang sebelah. oh baik Ibu. Yang ini kan uji santu protein yang dijelasin kan? Bagaimana Ibu? Yang pakai asam nitrat. Ya lanjut aja. Oh iya Ibu, mohon maaf. Kebalik. Silakan lanjut. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya lanjutkan. Untuk uji santu protein itu dilakukan hal yang sama terhadap 2 uji tadi, lalu ditambahkan NaOH sebanyak 1% sebanyak 1 mili ke dalam masing-masing tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 tetes CuSO4 0,01 mol ke dalam masing-masing tabung reaksi. Lalu diaduk sampel sampai terjadi perubahan warna. Apabila pada proses mengadukan tidak terjadi perubahan warna, maka ditambahkan 1 sampai 3 tetes CuSO4 kembali, lalu diamati perubahan warna yang terjadi dan dicatat hasilnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mengenai data percobaan akan dilanjutkan oleh data. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan ke data percobaan. Yang pertama pada uji ninhidrin yang digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino bebas. Pada sampel pertama, yaitu pada gelatin, menunjukkan reaksi positif dengan ditandai terjadinya perubahan warna menjadi ungu pekat dan juga terbentuk endapan.
Lalu, yang kedua pada sampel albumin itu juga menghasilkan reaksi positif dengan terjadinya perubahan warna menjadi ungu pekat dan juga terbentuk endapan. Yang ketiga yaitu pada kasein itu menunjukkan reaksi positif juga dengan ditandai terjadinya perubahan warna menjadi ungu pekat dan juga terbentuknya endapan. Yang kedua pada uji biuret yaitu uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya ikatan peptida. Pada sampel pertama yaitu gelatin menunjukkan reaksi positif dengan terbentuknya kompleks berwarna ungu pekat pada bagian atasnya. Yang kedua, pada albumin itu juga menghasilkan reaksi positif dengan terbentuknya kompleks berwarna ungu tipis pada bagian atas, dan pada kasein itu menghasilkan juga reaksi positif dengan terbentuknya kompleks berwarna ungu sangat tipis pada bagian atas. Dapat diperhatikan di slide, perbedaannya hanya pada ketebalan daripada kompleks ungu yang dihasilkan. Next. Lalu ada uji kantoprotein, yaitu uji yang digunakan untuk mendeteksi asam amino yang mengandung benzen. Pada sampel pertama, yaitu gelatin, itu menunjukkan reaksi positif ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi kuning dan juga dapat diperhatikan tidak terbentuk endapan. Yang kedua, ada albumin, itu menghasilkan reaksi positif itu dengan ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi kuning jingga dan juga terbentuk endapan yang cukup banyak. Yang terakhir yaitu kasein itu menghasilkan reaksi positif dengan terjadinya perubahan warna menjadi kuning jingga dan juga terbentuk sedikit endapan. Selanjutnya yaitu pembahasan data. Pada uji pertama yaitu pada uji ninhidrin yang digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino dengan ketiga sampel yang telah disebutkan pada hasil percobaan tadi menunjukkan hasil yang positif. Yang pertama pada kasein. Nah, dapat kita ketahui bahwa kasein ini mengandung asam amino prolen, di mana kita ketahui menurut literatur bahwa prolen ini merupakan asam amino yang tidak mengandung asam amino bebas, sehingga ini bertentangan dengan literatur yang seharusnya apabila kasein ini direaksikan dengan uji ninhidrin, maka akan menghasilkan hasil yang negatif dan menyebabkan warnanya itu berubah menjadi senyawa yang berwarna kuning bening, seperti itu. Lalu yang kedua pada gelatin, gelatin ini merupakan rangkaian polipeptida di mana di dalamnya itu terkandung glisen dan juga prolen. Yang kita ketahui, prolen ini juga adalah asam amino yang mengandung asam amino yang tidak mengandung asam amino bebas. Seperti itu, sehingga apabila direaksikan dengan ninhidrin, maka menurut literatur dia itu tidak akan bereaksi atau akan menghasilkan hasil yang negatif. Dan ini bertentangan, dan hasil percobaan ini bertentangan dengan literatur. Dan yang ketiga itu pada albumin. Albumin ini memang mengandung asam amino bebas, sehingga apabila dia itu direaksikan dengan reagen ninhidrin, maka benar dia itu akan menghasilkan nilai positif dan terbentuknya senyawa kompleks berwarna ungu, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan yang kedua, yakni uji biuret, di mana pada hasil pengamatan didapatkan hasil positif pada gelatin, albumin, dan kasein yang disebabkan karena ketiga protein tersebut memiliki ikatan peptida lebih dari 2. Nah, dari pengamatan tersebut didapatkan perbedaan warna antara gelatin, albumin, dan kasein, di mana gelatin menghasilkan warna ungu yang pekat, albumin menghasilkan warna ungu yang tipis, sedangkan kasein menghasilkan cincin berwarna ungu yang sangat tipis. Nah, perbedaan dari ketiga warna ini itu menunjukkan adanya perbedaan jumlah ikatan peptida yang ada pada gelatin, albumin, dan kasein. Lalu selanjutnya ada uji santo protein, di mana Suaranya putus ya. Dan waktunya juga tinggal ada yang habis ini. Mungkin langsung saja saya. Kelompok yang lain tolong ambil alih ya, waktunya habis. Itu langsung diskusi saja ya langsung ya. Nanti kalau ada kejadian seperti ini harusnya anggota lain kalau waktunya masih ambil alih Iya, ya. Bu. Iya, Pak. Saya sudah. Apakah suara saya terdengar? Ya. Yes, Baik, silakan. untuk uji santo protein, jadi pada pengamatan uji ini tuh didapatkan hasil bahwa gelatin menghasilkan warna kuning, albumin menghasilkan warna jingga dengan endapan, dan kasein itu terbentuk warna jingga dengan sedikit endapan. Bisa di next slide. Selanjutnya, mengenai kesimpulannya.
Jadi kesimpulannya, keberadaan asam amino dan protein ini dapat diuji dengan adanya uji ninhidrin, diuret, dan uji santoprotein. Uji ninhidrin digunakan untuk menguji adanya asam amino bebas, kemudian gelatin dan kasein yang berdasarkan pustaka seharusnya menunjukkan hasil negatif karena mengandung prolin, tetapi pada percobaan ini dihasilkan reaksi positif. Kemudian uji biopsi digunakan untuk mendeteksi adanya ikatan zat pada protein. Kemudian untuk sampel gelatin, albumin, dan kasein menghasilkan nilai positif. Uji santoprotein digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino yang mengundangkan cincin benzen, yaitu tirosin, fenilalanin, dan juga triptofan. Gelatin, albumin, dan kasein menghasilkan nilai positif terhadap uji santoprotein ini karena terkandung cincin benzen pada ketiga sampel tersebut. Bisa di next slide. Untuk selanjutnya adalah slide yang terakhir, yaitu daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih banyak. Ya, isi cukup dan ya, data. waktunya sudah habis. Nggak Tidak. usah. Jadi untuk mempersingkat waktu, Ibu langsung komentari ya. Itu untuk uji ninhidrinnya. Jangan prolin yang dijadikan ini ya, acuan ya. Karena ini kan sampel yang dipakai itu kan protein dalam keadaan protein kan protein dipakai semua ya. Jenis protein. Nggak ada asam amino bebas kan yang diuji? Ya. Yang diuji apa saja Ya, ini? Ibu. Kasein, gelatin, apa aja yang diuji? Kasein, gelatin, dan albumin, Bu. Nah, itu ketiganya merupakan apa itu? Protein Protein, atau Ibu. asam amino bebas? Protein, Ibu. Protein. Protein. Kalau protein berarti asam aminonya tidak bebas kan? Nah, kalau prolin itu memang mungkin ada pada ketiga apa namanya? Ketiga protein itu. Tapi prolin ini tapi kan masih ada asam amino yang lain di situ dan juga ini ingat protein ini sebenarnya positif tapi hanya ujung ininya. Di ujungnya itu ada gugus amino bebas. Bedakan antara asam amino dengan gugus amina. Ya. Ninhidrin itu kan positif kalau senyawanya punya gugus amina bebas. Kalau protein asam aminonya sudah membentuk protein, maka yang bebas itu hanya di ujung kanan saja. Ujung kiri aja. Di N-terminal itu saja. Atau kecuali dia rantai sampingnya ada yang punya juga gugus amina. Gugus amina. Jadi jangan prolin yang dijadikan ini. Karena yang diuji bukan prolin apa? Bukan prolin bebas. Ya. Jadi benar kalau positif, hasilnya positif ya mungkin benar. Gimana? Ini gimana komentar adik-adik? Kelompok 1 ini. Prolin ini kan mungkin memang ada di situ. Katanya misalnya di gelatin memang banyak mengandung prolin, tapi ingat di gelatin itu juga banyak asam amino lain, tidak hanya prolin, tidak hanya apa itu. Coba alasannya itu ditampilkan. Alasannya itu pembahasannya itu loh, nggak cocok. Jadi mungkin aja positif, ya, protein. Ya, memang mengandung prolin ya. Tapi kalau meskipun dia mengandung prolin, yang seharusnya kalau memang prolin aja dia mengandung, dia harusnya negatif. Tapi ingat bahwa ketiganya ini kan semua adalah suatu protein. Jadi banyak asam amino lain juga. Dan dia pasti juga di ujungnya itu punya gugus amina bebas. Ya.
Baik, Ibu. Jadi Iya, baik, kurang Ibu. tepat itu ini. Jadi memang positif protein. Jadi uji ninhidrin ini tidak hanya untuk asam amino bebas ya. Protein juga bisa positif dengan uji ninhidrin. Dan komentar Ibu harusnya sampelnya itu ada yang asam amino bebas. Sampelnya nggak ada yang diuji berupa asam amino bebas ya, misalnya apa? Asam glutamat, leusin, apa? Contoh-contoh asam amino bebas. Baik, Ibu, untuk praktik Prolin bebas diuji, benar nggak dia tidak terbentuk warna ungu? Gitu. Gimana ini kelompok 1? Coba cari atau tambahkan misalnya di sumber lain yang menggunakan asam amino ya, nanti di ini ya. Karena ini uji ninhidrin kan yang membedakan, kalau uji biuret, uji santu protein itu hampir semua protein positif. Biuret. Tapi kalau uji ninhidrin ini khusus asam amino bebas dan juga protein juga. Tapi kalau asam amino bebasnya nggak ada sampelnya kan kita nggak tahu jadi. Artinya belum ada uji khusus untuk asam amino. Ya. Baik, Coba Ibu. nanti tambahkan Akan ya. kelompok kami tambahkan, Bu. Ya, yang menggunakan asam amino bebas. Sampel yang paling gampang untuk asam amino bebas itu adalah MSG. Jadi kalau adik-adik punya pitsin gitu ya, itu aja diuji. Itu kan MSG dia natrium monosodium glutamat. Juga dia adalah asam amino, asam glutamat ya, berapa garamnya itu kan. Terus sering dipakai untuk sampel asam amino yang paling murah. Ya, itu tambahkan ya untuk kelompok 1. Iya, baik, Bu. Baik. Akan kami Waktunya tambahkan, Bu. sepertinya sudah habis ini untuk kelompok 1. Ya, Ibu lupa ngerekord. Ya, silakan untuk kelompok 2. Siap-siap. Ibu mohon ditunggu sebentar untuk share screen-nya. Kelompok B1 ya? Iya betul Pak. Iya, Pak. Saya ingatkan ya, di jadwal yang sudah kita share, presentasinya 10 menit ya. 10 menit baik, ya. Pak. Jadi setiap kelompok itu ada 10 menit, ada 40 menit, berarti nanti 20 menit untuk diskusi. Sehingga nanti kita bisa selesai tepat waktu ya. Kalau Sebaiknya di hasil yang lebih banyak ya. Ya, sudah di-share di situ, Kayaknya di hasil C1 sampai ya. 5 slide ya. Kalau ketentuan itu malah pendahuluan yang dibanyain teori itu berarti ya nilainya kurang ya. Karena sudah lama kita share nih ketentuannya, mohon dipatuhi. Ya, silakan. Iya Pak. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Untuk anggotanya, Dani Komang Asri, NIM 26, Kadek Ayu Mas, NIM 27, dan saya sendiri, Amalia Ayu, NIM 28. Baik, saya akan memulai presentasi. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis asam amino dan protein. Untuk teori singkatnya, asam amino sebagai monomer protein merupakan molekul organik dengan massa molekul rendah, antara 100 sampai 200, yang mengandung setidaknya 1 gugus karboksil COH dan 1 gugus amina NH2. Asam amino diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok berdasarkan sifat kimia gugus R,
sehingga akan memudahkan dalam mengingat sifat-sifat umum dari setiap asam amino. Next. Kurangi teorinya. Protein merupakan bahan pembentuk sebagai jaringan baru dalam tubuh sehingga disebut dengan zat pembangun. Uji nihidrin digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino dalam sampel yang diuji. Prinsip dari uji nihidrin adalah interaksi antar nihidrin dengan asam amino bebas. Uji Biuret digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada suatu sampel. Untuk uji santoprotein, uji untuk menentukan gugus benzena cincin fenil pada suatu protein, pada asam amino yaitu fenilalanin, triptofan, dan triisos. Next. Baik, untuk skema kerjanya, untuk uji nihidrin yang pertama disiapkan alat bahan, kemudian dimasukkan masing-masing 2 mili sampel ke dalam masing-masing satu tabung reaksi serta ditambahkan label keterangan. Lalu tambahkan 5 tetes larutan nihidrin 0,1% ke masing-masing tabung. Untuk uji ini, untuk prosedur kerjanya sepertinya bisa dilewati saja ya. Oke, baik Bu. Langsung ke hasil yang lebih banyak. Untuk data percobaannya, zat uji 1 gelatin itu hasil uji nihidrinnya berubah warna menjadi warna ungu kebiruan. Yang kedua, albumin berubah warna menjadi warna ungu kebiruan, dan tabung reaksi yang ketiga berisi kasein berubah warna menjadi warna ungu kebiruan. Ini berarti dalam uji nihidrin hasilnya adalah positif. Kemudian untuk data hasil uji Biuret, tabung pertama yang berisi gelatin menunjukkan warna ungu pada bagian atas. Kemudian tabung yang kedua berisi albumin menghasilkan warna ungu agak pudar pada bagian bawah, pada bagian atas, dan pada tabung reaksi ketiga berisi kasein menghasilkan warna ungu pudar pada bagian atas. Ini menunjukkan bahwa hasil uji Biuret adalah positif. Kemudian untuk uji santoprotein, tabung pertama menghasilkan warna kuning, tabung kedua menghasilkan warna jingga, dan tabung ketiga menghasilkan warna jingga. Ini juga menunjukkan bahwa hasil uji santoprotein adalah positif. Pembahasan pada praktikum ini yang pertama mengenai uji nihidrin akan membentuk kompleks biru atau biru keunguan. Ini dikarenakan hasilnya adalah positif yang mengandung gugus asam amino bebas yang ditandai dengan terbentuknya kompleks yang berwarna biru keunguan. Pada gelatin akan menghasilkan warna biru keunguan dikarenakan presentasi asam amino penyusunnya lebih banyak sehingga ketika alfa asam amino bebas direaksikan dengan reaksi nihidrin akan memberikan warna biru keunguan. Pemanasan berguna sebagai oksidator dari yang menyebabkan dekarboksilasi oksidatif dari asam amino yang akan menghasilkan CO2, NH3 dan aldehid yang rantainya lebih pendek 1C dari asam amino asalnya. Nihidrin yang reduksi akan bereaksi lagi dengan NH3 akan membentuk senyawa kompleks berwarna biru keunguan. Ketiga sampel yang diuji yakni gliserin, albumin, dan kasein menunjukkan hasil positif dengan berubahnya warna ketiga sampel menjadi biru keunguan. Ungu kebiruan. Next. Pada uji Biuret, fungsi reaksi NaOH dan CuSO4 adalah untuk membuat suasana larutan menjadi basah untuk menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Reaksi Biuret merupakan reaksi warna untuk peptida dan protein. Suatu ikatan peptida mempunyai 2 buah ikatan atau lebih dapat bereaksi dengan ion Cu2+ dalam suasana basah dan membentuk suatu senyawa kompleks yang berwarna biru ungu. Uji kualitatif protein yang dilakukan dalam metode Biuret bertujuan untuk mengetahui adanya ikatan peptida di mana protein bereaksi dengan NaOH dan CuSO4 yang ditandai dengan membentuknya warna biru bayung sampai ungu. Uji ini memberikan hasil positif dengan terbentuknya larutan berwarna biru lembayung sampai ungu pada uji albumin dan uji kasein menunjukkan reaksi positif pada uji Biuret. Next.
Untuk uji santo protein, uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan dan asam amino yang mengandung cairan aromatik berguna nitro yang berwarna kuning pada dasar asam tetrakat. Garam-garam dari turunan berwarna jingga atau orange. Asam amino yang menunjukkan reaksi positif untuk uji ini adalah tirosin, fenilanin, dan triptofan. Reaksi yang digunakan adalah asam nitrat pekat atau asam asetat pekat dan dapat menggunakan asam sulfat pekat. Sebanyak 3 ml sampel ditambahkan asam nitrat pekat dan terbentuk endapan putih yang berubah menjadi kuning pada pemanasan. Inti dari rumus aromatik dan internitrasi dengan penambahan HNO3 ketiga sampel memberikan hasil positif. Namun dengan intensitas yang berbeda. Sampel gelatin berwarna kuning pucat, namun warna gelatin tidak kuning karena struktur gelatin tidak mengandung kelompok zat aromatik. Sampel kasein berwarna oranye karena adanya gugus aromatik dalam strukturnya. Sedangkan sampel albumin juga berwarna oranye karena adanya gumpalan yang menunjukkan bahwa albumin tidak terdenaturasi saat dipanaskan. Next. Kemudian mengenai denaturasi protein adalah suatu kejadian atau fenomena perubahan struktur yang mencakup perubahan 3 dimensi. Namun perubahannya tanpa menyebabkan adanya pemutusan atau kerusakan struktur primer protein. Denaturasi protein sendiri juga dapat diartikan sebagai proses perubahan konfigurasi 3 dimensi molekul protein tanpa menyebabkan kerusakan ikatan peptida. Protein yang terdenaturasi dicirikan dengan terjadinya perubahan struktur fisik. Protein akan mengalami pembukaan lipatan pada bagian-bagian tertentu. Lapisan molekul bagian hidrofobik akan mengalami perubahan posisi dari dalam keluar, begitupun sebaliknya dari keluar ke dalam. Hal ini akan membuat perubahan kelarutan. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi denaturasi ada 2, yaitu faktor fisika dan faktor kimia. Faktor fisikanya meliputi temperatur tinggi, tekanan, dan peladukan. Sedangkan faktor kimianya termasuk pH, pelarut organik, senyawa organik, deterjen, dan garam. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum, 3 sampel yang diperiksa yaitu sampel gelatin, kasein, dan albumin. Pada uji nihilin hasil positif untuk ketiga sampel berwarna ungu dan cairan sampel sedikit mengental saat dipanaskan. Lalu pada pengujian kedua, khususnya uji bioret, hasilnya positif pada ketiga sampel, namun intensitas warna ungu pada ketiga sampel berbeda. Kemudian untuk uji santo protein hasilnya positif dengan ditunjukkannya warna kuning sampai jingga pada ketiga sampel. Penyebab hasil pengujian yang tidak sesuai dengan teori antara lain adalah karena sampel telah terkontaminasi atau terkontaminasi dari bahan lain. Ini adalah dasar pustaka yang kami gunakan. Ya, waktunya sudah habis ya. Dan ini lampirannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, berarti ini belum ada menggunakan sampel asam amino bebas ya. Sampel asam aminonya mulai belum ada yang diganti. Terus tadi ada kok gliserin itu disebutkan ya. Di pembahasan itu ada yang namanya pakai sampel gliserin. Coba dilihat ya. Terus jadi ingat tambahkan itu sampel menggunakan asam amino bebas ya. Nah, sampelnya contoh asam amino bebas apa ada deh? Yang kelompok bisa pakai apa? Tadi Bu udah jelaskan di kelompok sebelumnya. Bisa pakai apa misalnya? Ada 20 jenis asam amino, kenapa? Ya, terima kasih Bu Laksmi. Sudah ikut menjawab. Pak Wiri juga sudah ikut berdebat.
Nah, ini berarti belum ini berikutnya ya. Contoh asam amino. Tapi dia harus murni asam aminonya, maksudnya harus yang dalam keadaan bebas yang diberikan bagi sampel. Kelompok B1? Tadi enggak didengerin ya Ibu, yang dari kalau komentar untuk kelompok A1 ya. Yang disebutin Bu Rana tadi untuk penyedap di dapur. Jadi ini ada yang jawab lewat chat. Ya, berarti kelompok B1 belum ini ya. Nanti tambahkan ya. Gimana hasilnya? Kalau kecuali ya, oke. Berikutnya ini apa namanya? Uji santu proteinnya. Sebenarnya uji santu protein ini akan lebih bagus juga memakai asam amino bebas yang bagaimana yang seharusnya positif. Asam amino apa saja yang positif dengan uji santu protein? Ya, kelompok B1. Asam amino apa saja yang positif harusnya positif dengan santu protein? Nah, padahal sudah ditulis itu tadi di pembahasan. Ya, jangan hanya copy paste ya, pembahasan ya. Harus dipahami apa yang ditulis. Sudah ada itu di pembahasan sebenarnya. Asam amino yang bagaimana? Itu ada sih di chat. Yang memiliki apa? Oh ini. Harusnya apa? Kenapa enggak ada yang jawab kelompok B1? Atau tampilkan ininya. Di pembahasan tampilkan yang mana itu menyampaikan itu. Ya, ini ada yang jawab di chat. Jadi harusnya adalah apa? Asam amino yang bagaimana? Baru positif dengan santu protein. Nih dijawab yang mengandung cincin bensen. Ini siapa yang jawabnya? Anggota kelompok apa enggak? Nah, itu apa? Tirosin, penilalanin, dan triptofan. Karena ketiganya punya gugus bensen. Tapi kebetulan di sampelnya, sampel yang dipakai itu kan protein tiga-tiganya. Nah, kalau kebetulan di dalam proteinnya itu mengandung asam amino itu, tirosin, penilalanin, dan triptofan, ya pasti positif dengan uji santu protein. Tapi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang negatif secara teori, seharusnya apa? Pakai asam amino yang ini, yang tidak mengandung cincin bensen sebagai sampel untuk membandingkan dengan asam amino yang punya cincin bensen. Baru kelihatan ternyata kalau uji santu protein negatif itu harusnya pakai sampel ini. Dia negatif, tapi misalnya ternyata hasil yang kita dapatkan positif, berarti tidak sesuai teori. Yang negatif misalnya apa? Kalau kita pakai uji santu protein asam aminonya ini harusnya negatif secara teori gitu. Apa? Ada yang bisa jawab? Atau kelompok lain bisa jawab? Mohon izin menjawab, Ibu. Nggih.
Kalau yang negatif itu yang mengandung gugus berupa alifatik, Bu, misalnya seperti glisin atau alanin, Bu. Terima kasih. Ya, benar ya. Jadi ya selain itu misalnya apa? Tadi misalnya kalau pakai MSG positif nggak dengan satu protein? Ini sampel kita MSG. Negatif, Bu. Sepertinya negatif. Ya, ya. Ya itu ya. Jadi intinya harusnya kekurangannya dari ini tuh asam aminonya sampel nggak ada yang bebas sampelnya. Oke, untuk kelompok B1 waktunya sudah habis. Nanti dilengkapi lagi ya. Ya praktikumnya. Ya, kelompok berikutnya silakan siap-siap. Langsung share konten. Karena waktu ini ya. Baik, Ibu. Baik, mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat? Ampun. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan di sini kami dari kelompok C1 berkeanggotaan 4 orang dari NIM 50 sampai 53. Kami di sini akan sedikit memaparkan mengenai hasil kerja kami, yaitu mengenai laporan praktikum percobaan analisis asam amino dan protein. Baik, selanjutnya akan Baik, selanjutnya untuk tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk memahami prinsip dari uji ninhidrin dan mampu mengidentifikasi adanya senyawa asam amino di dalam sampel. Yang kedua yaitu memahami prinsip dari uji biuret dan mampu mengidentifikasi adanya protein di dalam sampel. Dan yang ketiga yaitu memahami prinsip dari uji santoprotein dan mampu mengidentifikasi adanya senyawa asam amino di dalam sampel. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Baik, selanjutnya mengenai teori, asam amino merupakan komponen utama penyusun protein yang digolongkan menjadi asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino dalam penerapannya memiliki dua gugus fungsi, yaitu gugus amina dan gugus karboksil. Protein adalah polimer dari asam amino yang memiliki 4 tingkatan struktur, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Uji ninhidrin merupakan uji kualitatif untuk mengidentifikasi keberadaan asam amino. Pada pemanasan, zat pengoksidasi ninhidrin dengan asam amino akan membentuk warna ungu sampai biru. Uji biuret merupakan uji yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi adanya ikatan peptida pada protein. Hasil dari reaksi tersebut akan menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Kemudian selanjutnya uji santoprotein memiliki tujuan untuk membuktikan asam amino yang mengandung gugus benzen dengan terbentuknya endapan putih yang berubah menjadi warna kuning pada saat terjadi pemanasan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, untuk prosedur kerja karena semuanya sama, jadi kami skip. Selanjutnya untuk data percobaan di sini kami gabungkan dengan pembahasannya. Sehingga yang pertama itu untuk uji ninhidrin. Untuk gelatin itu terjadi perubahan warna menjadi ungu pekat dan terbentuk endapan. Untuk albumin terjadi perubahan warna menjadi ungu pekat dan terbentuk endapan. Untuk kasein terjadi perubahan warna menjadi ungu dan terbentuk endapan pula. Selanjutnya untuk pembahasannya, hasil pengamatan yang didapatkan sedikit berbeda untuk hipotesis yang pertama yaitu hasil pengamatan yang didapatkan sedikit berbeda dari tinjauan teoritis. Untuk kasein yang dapat dilihat pada tabel nomor 3, itu kasein kan merupakan jenis protein yang di dalamnya terkandung asam amino prolin. Nah, berdasarkan pustaka itu, apabila terdapat prolin yang tidak mengandung asam amino bebas, maka reaksi dekarboksilasi oksidatif itu tidak dapat terjadi. Hal ini dikarenakan asam aminonya itu telah tersubstitusi sehingga tidak dapat mengalami reaksi dengan reagen ninhidrin, sehingga seharusnya uji ninhidrin pada kasein bernilai negatif karena mengandung gugus prolin dan warna senyawa kuning bening. Itu hipotesis pertama.
Selanjutnya, untuk gelatin itu juga merupakan rangkaian polipeptida yang di dalamnya terkandung glisin dan prolin. Pada gelatin ini kandungan dari glisin lebih banyak daripada prolinnya. Namun tidak menutup fakta bahwa pada gelatin terkandung prolin yang cukup besar setelah glisin. Adanya prolin yang tidak mengandung asam amino bebas menyebabkan reagen ninhidrin tidak dapat bereaksi sehingga menghasilkan warna kuning bening. Tidak terjadinya reaksi antara prolin yang mengandung asam amino tersubstitusi dengan reagen ninhidrin seharusnya menyebabkan uji ninhidrin pada gelatin bernilai negatif. Akan tetapi, apabila ditinjau lebih jauh lagi mengenai teoritis, gelatin itu memang mengandung asam amino prolin dan hidroksiprolin. Namun, gelatin ini tetap bisa saja memberikan warna biru keunguan. Hal ini disebabkan karena persentasenya di dalam protein ini penyusunnya itu lebih banyak asam amino, sehingga saat alfa amino bebas direaksikan dengan pereaksi ninhidrin akan memberikan warna biru keunguan. Hasil dari uji ninhidrin pada ketiga sampel ini menunjukkan perubahan warna menjadi ungu dan terbentuk endapan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai albuminnya. Untuk uji albumin itu sendiri sudah sesuai dengan pustaka, yaitu menghasilkan warna ungu dikarenakan pada albumin itu terdapat asam amino bebas sehingga dapat bereaksi dengan reagen ninhidrin dan menghasilkan nilai positif dan terbentuknya senyawa kompleks berwarna ungu. Adanya perbedaan hasil uji pada gelatin dan kasein dapat disebabkan oleh kesalahan praktikan pada saat melaksanakan praktikum dan adanya kontaminasi pada sampel uji sehingga prolin tidak dapat terdeteksi serta kemungkinan-kemungkinan lainnya seperti kesalahan miskomunikasian teoritis dan sebagainya. Selanjutnya untuk uji santu protein, di sini dapat dilihat bahwa gelatin menghasilkan perubahan warna menjadi kuning, albumin perubahan warna menjadi jingga dan terbentuk banyak endapan, kemudian kasein terjadi perubahan warna menjadi jingga dan terbentuk endapan. Perlu diinformasikan bahwa di sini kami melihat hasil uji melalui video dari YouTube. Kemudian untuk pembahasannya, gelatin itu menghasilkan hasil uji positif pada uji santu protein. Hal ini dikarenakan pada gelatin terkandung asam amino tirosin yang memiliki cincin benzen. Terkandungnya tirosin pada gelatin ini menyebabkan perubahan warna menjadi warna kuning setelah dipanaskan. Kemudian albumin dan juga kasein itu menghasilkan nilai positif yang ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi jingga setelah dipanaskan. Hal tersebut sesuai dengan tinjauan teoritis karena albumin mengandung asam amino triptofan, sedangkan kasein mengandung asam amino tirosin dan triptofan, sehingga memiliki cincin benzen. Adanya asam amino triptofan pada albumin dan kasein menyebabkan terjadinya perubahan warna menjadi jingga. Kemudian, gelatin itu hanya memiliki tirosin, sehingga warna yang dihasilkan itu berbeda, yaitu warna kuning. Nah, cincin benzen yang ada pada gelatin, albumin, dan kasein ini kemudian dapat dinitrasi dan membentuk senyawa kompleks berwarna kuning untuk gelatin dan jingga untuk albumin serta kasein setelah pemanasan. Selanjutnya uji biuret. Di sini dapat dilihat bahwa gelatin terjadi perubahan warna pada permukaan sampel menjadi ungu gelap, albumin terjadi perubahan warna pada permukaan sampel menjadi ungu, kemudian kasein terjadi perubahan warna pada permukaan sampel menjadi ungu pudar. Pembahasannya dapat dilihat pada hasil pengamatan didapatkan hasil positif pada gelatin, albumin, dan kasein. Kemudian hal ini dikarenakan ketiga protein tersebut memiliki ikatan peptida lebih dari 2 sebagai syarat positif di uji biuret seperti itu. Kemudian terdapat perbedaan warna di sini antara gelatin, albumin, dan kasein, di mana gelatin itu menghasilkan warna ungu yang pekat, albumin menghasilkan warna ungu yang tipis, sedangkan kasein menghasilkan cincin berwarna ungu yang sangat tipis. Nah, perbedaan dari warna ini menunjukkan perbedaan jumlah ikatan peptida yang ada pada gelatin, albumin, dan kasein. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa gelatin memiliki jumlah ikatan peptida paling banyak yang ditandai dengan warna ungu yang paling pekat. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin banyak jumlah ikatan peptida yang ada pada protein, maka semakin pekat warna ungu yang dihasilkan. Nah, karena data percobaan dan pembahasan kita seluruhnya ada 3 slide, jadi di sini kita menambahkan sedikit lampiran mengenai denaturasi protein. Yang mana denaturasi protein ialah keadaan di mana protein itu kehilangan aktivitas biologisnya akibat perubahan bentuk 3 dimensi dan lipatan-lipatannya yang dapat diakibatkan oleh suhu, pH pelarut organik, larutan urea, dan reaksi dengan logam berat. Hal ini ditandai dengan terbentuknya endapan, keruh, perubahan wujud, dan warna. Berikut gambar-gambarnya yang kami dapatkan dari sumber YouTube. Selanjutnya ada uji Sakaguchi, uji Milon, uji Paulis Diazo, uji histidine, dan beberapa lampiran lainnya.
Kemudian untuk penutup, saya persilakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Sudah, silakan. Dari pembahasan yang sudah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu uji nihidrin adalah uji yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus amino bebas pada suatu protein. Ketiga sampel, gelatin, albumin, dan kasein yang diujikan memperoleh hasil positif, yang ditandai dengan perubahan warna sampel menjadi biru atau biru keunguan. Namun, dari hipotesis yang pertama tadi, dihasilkan sedikit berbeda dari tinjauan teoretis yang ada, di mana reaksi dekarboksilasi oksidatif pada sampel yang mengandung prolin tidak dapat terjadi, sehingga seharusnya uji nihidrin akan pada kasein dan gelatin mendapat nilai negatif karena mengandung gugus prolin. Selanjutnya, uji biuret merupakan uji kualitatif yang digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada protein. Ketiga sampel seperti gelatin, albumin, dan kasein yang diujikan semuanya memperoleh hasil positif, yang ditandai dengan terbentuknya larutan berwarna ungu. Selanjutnya, uji santo protein adalah uji yang dapat membuktikan adanya asam amino triptosin, triptofan, dan fenilalanin yang terdapat dalam protein. Pada ketiga sampel yang diujikan, semuanya mengandung asam amino, tirosin, triptofan, dan fenilalanin yang ditunjukkan dengan adanya perubahan warna sampel menjadi kuning dan jingga. Pada uji santo protein juga terjadi sebuah reaksi, yaitu reaksi nitrasi. Terima kasih. Next. Berikut data pustaka yang kami gunakan, dan sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami kembalikan kepada Ibu Bapak dosen. Terima kasih. Halo Bu Ratna, mungkin karena laptopnya ya. Halo. Halo Julio, mungkin bisa lihat di chat di WA-nya ya. Kalau nggak salah Bu Ratna. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oh iya, mungkin Bu Ratna ada masalah apa namanya? Laptopnya. Ini tadi kelompok 1C1 ya? Oke, Pak, C1. Oke. Nah, simpan dulu, berikut lanjut ya, kita apa namanya? Paralel aja langsung kelompok terakhir ya untuk sesi yang pertama. D1 ya. Silakan kelompok D1 10 menit ya. Tes, apakah suara saya terdengar? Ya. Suaranya kurang jelas. Coba tes lagi ulang. Tes. Apakah Coba yang lain kasih komentar kalau di saya kurangnya kurang jelas. Ini Tribayu ya. Iya, Pak, kurang jelas. Dan agak Mungkin putus-putus. silakan mungkin temannya mengambil alih atau seperti apa, coba ulang lagi. Kelompok D1 ya. Ya, bagaimana? Share kontennya belum kelihatan. Iya, coba, Pak, belum terlihat. Oh iya, oke. Apakah sudah terdengar, Pak? Tapi agak kecil ya, enggak apa-apa sih, tolong di... Ya, tunggu sebentar Pak, temannya share screen. Karena wifi di rumah agak Ya. gangguan. Bisa sih, bisa. Mungkin agak dikerasin sedikit ya, kita masih bisa dengar. Silakan. Sambil menunggu kelompok D1, sudah? Terpaksa ini Bu join lewat HP. Ini yang di laptop Ibu kok enggak suaranya ya? Bu Ratna, halo. Ini sudah Ya. kita lanjut dulu ke kelompok D1. Nanti sekalian diskusinya untuk kedua kelompok tersebut.
Ya karena Iya, tadi iya. Bu Ratna sempat ya masalah di laptopnya. Oke, Iya, bisa masalah. kelompok D1. Sambil menunggu kelompok D1, saya sudah share link absen untuk hari ini ya. Nanti judul praktikumnya diisi presentasi dan diskusi ya. Silakan sambil mendengarkan kuliah absen. Kemudian judul praktikum diisi dengan presentasi dan diskusi. Ya, terima kasih. Ya, saya akan mulai saja. Ya, di sini kami dari kelompok D1 akan mempresentasikan mengenai analisis asam amino dan protein. Adapun anggota dari kelompok kami yang berjumlah 4 orang, yang masing-masing nama anggotanya bisa dilihat di slide. Lalu ada peta konsep yang akan kami bahas. Yang pertama ada tujuan, dasar teori, prosedur kerja, data percobaan, pembahasan, dan simpulan. Selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami kandungan asam amino melalui uji Nimitz. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami adanya ikatan peptida pada protein melalui uji Biuret. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami adanya asam amino aromatik dalam protein melalui uji satu protein. Selanjutnya ada dasar teori akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dasar teori, asam amino merupakan unit dasar penyusun struktur protein. Kandungan yang ada dalam asam amino tersusun dari gugus amina dan juga gugus karboksil. Yang masing-masing gugus ini terikat pada sebuah atom C yang lumrah disebut sebagai C-alpha. Berdasarkan gugus sampingnya, asam amino dibagi menjadi 20 jenis yang bisa dilihat pada slide berikutnya. Next. Ini merupakan 20 jenis asam amino yang bisa dilihat berdasarkan rantai sampingnya. Lalu asam amino juga merupakan komponen utama penyusun protein yang memiliki fungsi metabolisme dalam tubuh dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Untuk menguji keberadaan asam amino ini dilakukan dengan uji ninhidrin dan uji isoprotein yang dilakukan pada praktikum ini, dan terdapat juga uji-uji lain seperti uji Hopkins-School, uji Milon, uji Sakaguchi, dan uji Paulin-Chiao-Chalteu. Protein merupakan zat yang paling penting dalam setiap organisme serta merupakan bagian dari semua sel hidup yang merupakan bagian terbesar tubuh setelah air. Protein di dalam tubuh berfungsi sebagai sumber utama energi selain karbohidrat dan lemak, sebagai zat pembangun, sebagai zat-zat pengatur. Struktur protein dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Untuk menguji keberadaan peptida pada protein, bisa dilakukan dengan uji Biuret. Next. Selanjutnya ada prosedur kerja yang akan kami lanjutkan saja karena untuk mempersingkat waktu. Pada tabel 1 uji Nihitin, yang pertama adalah gelatin. Hasil ujinya itu warna menjadi ungu pekat dan terbentuk. Itu ada albumin. Hasil ujinya warna menjadi ungu pekat dan terbentuk. Ada juga kasein. Hasil ujinya warna menjadi ungu dan terbentuk. Adalah uji yang pertama itu gelatin. Hasil uji Biuret. Yang warna ungu gelap pada permukaan sampel. Albumin dan kasein hasil ujinya sama. Next you. Di satu ada gelatin, hasil itu warna menjadi ada albumin, warna menjadi 3 dan terbentuknya endapan. Ada kasein, hasil itu warna menjadi 3 dan sedikit endapan. Next you. Pembahasan dari uji Nihidrin. Praktikum uji Nihidrin yang diperoleh melalui video pada hasil positif pada sampel gelatin. Hasil positif pada ketiga sampel ditandai dengan terbentuk senyawa kompleks berwarna ungu dan terbentuknya endapan. Warna dan terbentuk endapan disebabkan karena adanya pemanasan dan penambahan larutan nihidrin. Makin banyak larutan nihidrin yang ditambahkan, maka warna yang dihasilkan. Sehingga
Dari hasil positif tersebut dapat dinyatakan bahwa sampel gelatin, albumin, dan kasein asam alfa amino bebas dari protein. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Baik, saya akan melanjutkan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, uji bioret. Uji ini menggunakan 3 sampel, yaitu gelatin, albumin, dan kasein. Prosedur kerja yang digunakan untuk pengujian bioret menggunakan 3 sampel dan ketiganya sama. Perubahan warna yang dihasilkan ketiga sampel yaitu berubah menjadi warna ungu pada permukaan atas. Permukaan warna ini disebabkan oleh adanya ion Cu2+ dan CuSO4. Reaksi bioret dalam suasana basah akan reaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun suatu protein. Pada uji bioret ini tidak dilakukan pemanasan karena pemanasan tersebut dapat merusak ikatan peptida dan pada protein dari ketiga sampel tersebut. Dari ketiga sampel tersebut, gelatin memberikan warna yang paling pekat dari sampel lainnya. Hal ini disebabkan karena gelatin memiliki massa molekul paling tinggi dan mengandung ikatan peptida atau molekul peptida yang banyak dibandingkan albumin dan kasein. Sedangkan pada sampel kasein memberikan warna ungu yang tidak terang karena kasein memiliki massa molekul yang tinggi dan ikatan peptida yang terkandung sedikit dibandingkan sampel yang lain. Terjadi perubahan warna ungu ini menandakan bahwa gelatin, albumin, dan gliserin mengandung ikatan peptida. Selanjutnya, Kan nggak ada sampel gliserin ya. maksudnya gelatin salah kasein maksudnya itu salah ketik. Selanjutnya, uji santo protein. Uji ini menggunakan 3 sampel yaitu gelatin, albumin, dan kasein. Prosedur kerja yang digunakan ketiga sampel ini sama, tetapi hasil yang didapatkan berbeda. Pada ketiga sampel ditambahkan HNO3, sampel berbentuk endapan, hanya sampel albumin dan kasein. Hal tersebut disebabkan oleh adanya proses nitrasi cincin benzene yang terkandung dalam sampel albumin dan kasein. Sedangkan pada sampel gelatin tidak terjadi proses nitrasi terhadap cincin benzene karena gelatin tidak memiliki cincin benzene sehingga tidak terbentuk endapan putih. Didapatkan hasil positif pada sampel gelatin, albumin, dan kasein. Pada sampel gelatin terbentuk endapan dan perubahan warna kuning pada sampel. Sampel albumin dan kasein terbentuk endapan. Serta terjadi perubahan warna jingga pada sampel yang disebabkan oleh penambahan NaOH. Baik, selanjutnya. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan dari studi literatur pada praktikum kali ini adalah berdasarkan hasil praktikum yang didapatkan dari studi literatur, maka dapat disimpulkan bahwa uji ninhidrin digunakan untuk mengidentifikasi asam amino yang mempunyai gugus alfa amino bebas pada suatu zat yang diuji dengan hasil positif, dengan ditandai adanya perubahan warna menjadi ungu pekat dan terbentuk endapan. Semua sampel berdasarkan pada praktikum ini menghasilkan hasil positif pada uji ninhidrin. Pada praktikum uji bioret, uji bioret ini digunakan untuk mengidentifikasi ikatan peptida pada sampel dengan hasil uji positif membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu pada permukaan sampel. Semua sampel pada uji praktikum kali ini menghasilkan hasil yang positif. Dan pada santo protein ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya asam aminotriosin, triptofan, dan fenilalanin pada sampel yang diuji dengan hasil uji positif, ditandai dengan adanya perubahan warna sampel menjadi jingga. Semua sampel pada praktikum kali ini menghasilkan hasil positif. Baik, sekian yang dapat kami simpulkan. Terima kasih. Ya. Ibu tadi ini ya, yang
uji ninhidrinnya itu syaratnya apa uji ninhidrin untuk semua kelompok ini ya, biar tidak bingung. Akan positif kalau punya suatu sampel. Jadi sebenarnya uji ninhidrin ini positif kalau suatu sampel atau suatu senyawa organik itu punya gugus alfa amino bebas. Gugus alfa amino bebas, bukan gugus asam amino. Ya. Kalau asam amino itu kan nama suatu senyawa, tapi kalau nama gugus adalah gugus amino atau gugus amina. Terus amina bebas, jangan ada asamnya lagi di situ ya. Kalau memang dia mau asam amino bebas ya lain lagi. Asam amino bebas kan memang punya gugus amina bebas. Ibu lihat kok karena protein ini misalnya mengandung asam amino bebas. Mana ada protein mengandung asam amino bebas? Ya, perhatikan ya. Jadi misalnya gelatin tuh positif dengan ini uji ninhidrin, bukan berarti gelatin itu mengandung asam amino bebas. Tapi karena dia mengandung gugus amina bebas di ujungnya gitu. Ingat rantai protein itu ya. Kalau mengandung asam amino bebas ya bukan protein lagi. Ya. Asam amino bebas itu kan monomernya dia sudah sendiri. Biar tidak bingung lagi ya. Tadi pembahasannya banyak yang itu Ibu baca lihat-lihat tadi. Gugus amina bebas. Beda dengan pernyataan mengandung asam amino bebas. Ya, kalau sampelnya berupa asam amino bebas, misalnya prolin aja gitu ya harusnya negatif dia. Prolin yang bebas ya. Bukan prolin yang menjadi bagian dari polimer protein, ya. Gimana dengan penjelasan Ibu? Itu yang Ibu lihat masih sepertinya di pembahasannya itu tidak sesuai, tidak cocok dengan teori, maksudnya tidak tepat gitu loh. Menyatakan bahwa protein itu mengandung, misalnya gelatin mengandung asam amino bebas. Sehingga positif dengan ninhidrin, gitu. Mengandung gugus amina bebas. Ya. Ya itu nanti dikoreksi ya kalau di dalam bahasannya masih ada yang seperti itu. Oke. Baik, Ibu. Itu bisa lanjut untuk kelompok berikutnya. Baik, apakah suara saya terdengar? Bisa dimulai Terdengar. sekarang, Ibu? Baik, saya akan memulai. Di sini kami dari kelompok A2 ingin menjelaskan terkait hasil dari diskusi kami dari percobaan kedua yaitu analisis lipida. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Adik Putra Swandana 5, yang kedua ada Adik Febrianti, saya sendiri 6, yang ketiga ada Gusti Ayu Putri Lestari 7, dan terakhir ada Krisna Wahyu Nugraha 9. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan terkait tujuan praktikum. Tujuan praktikum kali ini yang pertama itu untuk memahami prinsip hidrolisis mentega, dan yang kedua untuk memahami prinsip penentuan asam lemak bebas dan mampu mengidentifikasikan kualitas suatu minyak. Selanjutnya ada teori. Yang pertama itu lipida. Lipid adalah senyawa organik yang terdapat dalam alam dan tidak terlarut dalam air.
Penyusun utama lipid adalah triglisida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenis. Saponifikasi merupakan proses hidrolisis basa terhadap lemak dan minyak, dan reaksi saponifikasi bukan merupakan reaksi keseimbangan. Reaksi penyabunan terjadi apabila lemak minyak, misalnya gliserol palmitat, dipanaskan dengan adanya alkali yang menyebabkan ester gliserin terkonversi menjadi garam Na palmitat dan gliserin. Berikut dapat dilihat reaksi dari penyabunan. Next. Selanjutnya ada mentega dan hidrolisis mentega. Mentega merupakan emulsi cair dalam lemak dengan kira-kira 18% air tersebar rata dalam 8% lemak sifru dengan sejumlah protein yang bertindak sebagai zat pengemulsi. Dalam reaksi hidrolisis, lemak dan minyak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol, sehingga reaksi hidrolisis akan menyebabkan kerusakan pada lemak dan minyak. Selanjutnya, ada asam lemak bebas. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam lemak bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Salah satu berdasarkan strukturnya, asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Salah satu sifat minyak jelantah adalah adanya kandungan asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA. FFA menggambarkan banyaknya kandungan asam lemak bebas dalam minyak jelantah. Kadar FFA yang tinggi mencerminkan kualitas produk yang rendah. Jumlah asam lemak bebas yang semakin meningkat merupakan tanda adanya proses ketermikan dalam bahan pangan. Selanjutnya ada prosedur akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait prosedur kerja dari praktikum analisis lipida ini. Untuk yang pertama dari hidrolisis mentega, yaitu yang pertama tentunya disiapkan alat dan bahan, kemudian ditimbang mentega sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam gelas beker kecil. Kemudian dibuat larutan NaOH alkoholis, yaitu dengan mencampur NaOH 20% dengan etanol 40%. Kemudian diukur NaOH alkoholis tadi sebanyak 35 mili dan dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah diisi sampel. Kemudian ditutup gelas beker dengan kaca arloji dan kemudian dipanaskan sampai terjadi penyabunan dengan sempurna. Kemudian diteteskan hasil penyabunan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi air. Apabila larutan jernih tanpa tetes minyak pada permukaannya, maka penyabunan telah sempurna. Kemudian dipindahkan hasil penyabunan ke dalam gelas beker yang berukuran 250 mili, lalu ditambahkan 10 mili air ke dalam gelas beker. Lalu dipanaskan lagi pada water bath sampai semua alkohol menguap. Lalu diambil 1 mili hasil penyabunan tahap sebelumnya tadi, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dikocok. Lalu diamati pembentukan busa tersebut. Lalu ditambahkan 1 mili air dan 0,5 mili kalsium klorida. Lalu diamati lagi apa yang terjadi. Kemudian diambil 1 mili hasil penyabunan pada tahap 9, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi 2. Ditambahkan 1 mili dan NaCl padat hingga jenuh. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu diambil 5 mili hasil penyabunan pada tahap 9, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi 3. Lalu ditambahkan asam sulfat 2N sampai larutan menjadi asam. Kemudian pada pengujian asam lemak bebas pada minyak, pertama ditimbang 10 gram sampel minyak secara seksama. Kemudian dibuat etanol hangat dengan cara menuangkan etanol pada Erlenmeyer, kemudian ditambah indikator PP. Kemudian dilarutkan etanol hangat sebanyak 50 mili ke dalam sampel, kemudian digoyang hingga terlarut. Lalu dititrasi dengan NaOH 0,1 N hingga pH-nya netral. Lalu diamati perubahan warna yang terbentuk dan dicatat volume NaOH yang diperlukan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya
mengenai data percobaan dari hidrolisis mentega. Untuk percobaan tabung pertama, 1 ml larutan sabun ditambah 1 ml air ditambah 0,5 ml kalsium klorida 0,1 N. Untuk pengamatannya, keruh ada gumpalan atau terjadi endapan, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, untuk tabung yang kedua, 1 ml larutan sabun ditambah air 1 ml NaCl padatan. Untuk pengamatan, putih ada gumpalan. Kemudian yang terakhir tabung 3 yaitu 5 ml larutan sabun ditambah H2SO4, 2N dan 1 ml. Kemudian untuk pengamatan terjadi bau dan lakmus yang berwarna biru menjadi berwarna merah. Untuk perlakuan penimbangan sampel seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian untuk yang kedua pembuatan etanol hangat. Etanol ditambah indikator PP, kemudian titrasi dengan NaOH hingga pH-nya netral. Warna campuran berubah menjadi agak bening, merah muda, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian yang ketiga, campuran larutan dihangatkan. Selanjutnya, untuk perlakuan sampel, minyak ditambah 501 ml etanol hangat, kemudian digoyangkan agar homogen. Bisa dilihat pada gambar, kemudian titrasi. Sampel ditambah 3 tetes indikator PP, kemudian titrasi dengan NaOH 0,1 N dan terbentuk warna merah muda. Kemudian dilakukan perhitungan FFA. Berikut perhitungan dari FFA, yaitu ml NaOH dikali N NaOH dikali berat molekul asam lemak dikali 100%, kemudian dibagi bobot sampel atau gram dikali 1000. Kemudian untuk datanya 1,50 ml dikali 0,1 N, kemudian dikali 256 dan dikali 100%. Kemudian dibagi 10 gram dikali 1000. Didapatkan hasil 3.840 dibagi 10.000 dengan hasil 0,384% dan dibulatkan menjadi 0,4%. Nah, berdasarkan video pembelajaran standar nasional yang ditetapkan mengenai kadar asam lemak bebas pada minyak sawit adalah sebesar 0,3%. Dan hasil pengujian minyak sawit pada praktikum ini melebihi batas maksimal yang ditetapkan yaitu 0,4%. Kemudian untuk pembahasan data akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembahasan data. Yang pertama yaitu hidrolisis mentega. Saponifikasi merupakan proses untuk memisahkan asam lemak bebas dari minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan suatu basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun. Mentega dihidrolisis dengan penambahan NaOH alkoholis. Reaksinya dapat dilihat seperti pada gambar di slide. Sabun merupakan garam natrium dari lemak atau minyak yang dihasilkan oleh reaksi antara lemak atau minyak dengan suatu basa atau disebut juga larutan alkali. Untuk menguji kesempurnaan dari proses penyabunan, sampel diteteskan ke dalam air. Apabila setelah diteteskan ke dalam air dan tidak terdapat adanya minyak atau lemak dalam air, maka proses saponifikasi dapat dikatakan telah sempurna. Dikarenakan keseluruhan sabun membentuk segerombol molekul sabun yang rantai hidrokarbonnya mengelompok dengan bagian ujung yang menghadap ke air mengakibatkan tidak keseluruhan sabun dapat larut dalam air, namun sabun tersebut tersuspensi dalam air dengan membentuk misel. Nah, sehingga dapat disimpulkan proses penyabunan dikatakan sempurna apabila tidak terdapat minyak atau lemak di dalam air tersebut. Next. Jika larutan sabun yang telah dihasilkan diteteskan dengan larutan CaCl2, maka akan terjadi endapan pada sampel. Pengendapan CaCl2 dapat membuat busa pada sabun berkurang dan bahkan hilang dan menyebabkan endapan sabun. Hal ini juga yang terjadi ketika mandi menggunakan air sadah. Jika air sadah digunakan untuk mencuci, maka diperlukan sabun atau deterjen yang lebih banyak. Dikarenakan sabun atau deterjen terlebih dahulu bereaksi dengan ion kalsium dan ion magnesium pada air sadah. Jika larutan sabun ditambahkan dalam larutan NaCl hingga lewat jenuh, maka kadar asam lemak jenuh dalam sabun akan meningkat. Jumlah asam lemak jenuh dalam sabun yang semakin banyak menyebabkan sabun menjadi keras. Peristiwa ini disebut dengan salting out. Salting out adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu zat terlarut memiliki kelarutan yang lebih besar dibandingkan dengan zat utamanya, sehingga larutan zat utama akan turun dan membentuk endapan. Next.
Hidrolisis mentega yang selanjutnya yaitu jika sabun hasil hidrolisis mentega diubah, suasananya menjadi asam, diperiksa dengan kertas lakmus, kertas yang masih biru akan berubah menjadi merah disertai dengan bau yang tidak enak. Hal ini diakibatkan karena natrium dengan asam lemak bereaksi dengan H2SO4 membentuk garam dan asam lemak bebas. Bau yang tidak enak ini disebabkan oleh gliserida dalam mentega terhidrolisis sehingga gliserida akan membebaskan asam butirat. Digunakan mentega dan bukan margarin pada praktikum ini dikarenakan mentega mengandung asam-asam lemak yang mudah menguap. Contohnya itu asam butirat. Lemak mentega terbuat dari susu sehingga mentega memiliki aroma yang enak dan rasa seperti susu, sedangkan lemak margarin tidak memiliki aroma khas seperti mentega karena terbuat dari lemak nabati. Itu merupakan perbedaan dari mentega dan margarin. Next. Yang kedua itu uji kualitas minyak. Uji kualitas minyak sawit dilakukan dengan mereaksikan minyak sawit dengan etanol hangat, yaitu etanol ditambahkan dengan indikator PP, kemudian dititrasi dengan NaOH. Sampel mengalami perubahan warna menjadi merah muda yang menandakan telah terjadi titik akhir dari titrasi. Untuk menentukan kualitas minyak dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan video pembelajaran syarat untuk SNI, asam lemak bebas minyak sawit maksimal adalah 0,3%, sedangkan pada hasil perhitungan praktikum ini melebihi batas yaitu 0,4%. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan jika sampel minyak sawit yang diuji memiliki kualitas yang kurang baik. Dikarenakan menurut hasil perhitungan FFA, persentase kandungan asam lemak bebas pada sampel melebihi batas maksimal kadar asam lemak standar mutu minyak. Next. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Pada analisis lipida yang digunakan sebagai sampel pada praktikum ini adalah mentega. Mentega dihidrolisis dengan penambahan NaOH sehingga membentuk suatu sabun. Untuk menguji masih ada atau tidaknya lemak atau minyak, sampel diteteskan ke dalam air. Apabila setelah diteteskan ke dalam air dan tidak terdapat adanya minyak atau lemak dalam air, maka proses penyabunan atau saponifikasi dinyatakan telah sempurna. Yang kedua, reaksi penyabunan saponifikasi yang terjadi apabila lemak dan minyak dalam praktikum ini digunakan mentega dan sebagai sampel ditemukan alkali, NaOH akan terbentuk produk sabun dan gliserol. Ketika ditambahkan dengan CaCl2 tidak menghasilkan busa, tetapi menghasilkan endapan. Penambahan NaCl pada sabun menyebabkan sabun mengendap. Semakin banyak kandungan NaCl dalam sabun akan menjadi keras. Ketiga, larutan sabun terhidrolisis pada suasana asam akan menghasilkan asam butirat yang menyebabkan bau tidak enak pada sampel. Yang ketiga itu prinsip uji dari kualitas minyak dilakukan dengan mencampurkan minyak sawit dengan etanol hangat dan indikator PP yang kemudian dititrasi dengan NaOH sehingga larutan sampel berwarna jadi merah muda. Perhitungan persentase asam lemak bebas atau FFA dalam minyak sampel sawit didapatkan sebesar 0,4% sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel minyak sawit memiliki kualitas kurang baik dikarenakan melebihi nilai syarat mutu maksimal itu 0,3%. Sekian dari saya, terima kasih. Karena waktunya sudah habis, jadi secara umum sih sudah ini cukup lengkap yang disampaikan. Ya lanjut saja ke kelompok berikutnya nanti. Ingat semua kelompok harus tetap ini meskipun nggak presentasi harus menyimak ya. Jadi nanti ada apa yang harus dikoreksi, apa yang harus ditambahkan. Silakan kelompok berikutnya. Apakah suara saya terdengar? Suaranya agak sudah lihat tapi agak kecil. Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok B2 yang beranggotakan 3 orang, mulai dari NIM 29 sampai 30. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan dasar teori. Tujuan detail, mahasiswa mampu memahami dan melakukan prinsip kerja hidrolisis mentega atau reaksi saponifikasi, serta perhitungan asam lemak bebas pada minyak sawit. Dasar teori, mentega merupakan komponen tidak larut dalam air yang berasal dari tumbuhan dan hewan, namun dapat larut dalam zat pelarut non-polar seperti eter, klorofil, dan benzena. Lipida berfungsi penting bagi tubuh sebagai beberapa vitamin seperti A, D, E, dan K, serta merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan karbohidrat dan protein. Secara umum,
Klasifikasi lipida didasarkan atas kelompok besar jadi lipida sederhana dan lipida kompleks. Lipida sederhana merupakan ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Lipida kompleks merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak yang mengandung gugus-gugus seperti fosfolipid dan glikolipid. Next. Ada dua macam asam lemak penyusun lipida, yaitu asam lemak jenuh atau saturated fatty acid dan asam lemak tidak jenuh atau unsaturated fatty acid. Yang dibedakan menjadi monounsaturated fatty acid dengan satu ikatan rangkap dan polyunsaturated fatty acid dengan satu atau lebih ikatan rangkap. Selama penyimpanan, lemak atau minyak mungkin menjadi tengik. Ketengian ini terjadi karena adanya proses oksidasi hidrolisis asam lemak, baik secara enzimatik maupun non-enzimatik. Kualitas minyak ditentukan dari komponen asam lemak penyusunnya, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Faktor penentuan kualitas asam lemak yaitu 1. Asam lemak yang memiliki semakin banyak ikatan lengkap akan semakin reaktif terhadap oksigen, sehingga cenderung mudah teroksidasi. Kedua, asam lemak yang rantainya dominan mengandung ikatan tunggal cenderung lebih mudah terhidrolisis. Next. Prosedur kerja. Terdapat dua prosedur yang kita lakukan pada waktu ini, yaitu hidrolisis mentega dan asam lemak bebas, yang dapat dilihat pada layar. Next. Data percobaan hidrolisis mentega akan dijelaskan oleh Lina. Baik, untuk percobaan hidrolisis mentega dapat dilihat sebagai berikut. Untuk percobaan pada tabung 1, dimasukkan 1 ml lautan sabun dan 1 ml air dan 0,5 ml CaCl2 0,1 normal dan hasilnya terbentuk endapan. Untuk tabung 2, dimasukkan 1 ml lautan sabun dan 1 ml dan air dan 1 ml NaCl padatan dan hasilnya adalah terbentuk endapan putih dan bening. Untuk tabung 3, dimasukkan 5 ml lautan sabun dan H2SO4 normal sebanyak 1 ml. Yang terjadi adalah terjadi bau dan lakmus yang sebelumnya berwarna biru menjadi merah. Baik, selanjutnya adalah uji asam lemak bebas dalam minyak. Untuk percobaannya, yang pertama 10 ml minyak sawit dalam Erlenmeyer ditambah 5 ml etanol akan berubah menjadi warna agak keruh. Yang kedua, sampel lalu ditambahi 5 tetes PP 1%, yaitu larutan tidak berubah warna. Lalu dititrasi dengan NaOH 0,1 N, larutan berubah warna menjadi warna merah muda. Untuk saponifikasi hasil penyabunan merupakan suatu proses pemisahan asam lemak bebas dari minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau reaksi hingga membentuk sabun. Caranya adalah dengan menggunakan mentega ke dalam gelas liter, lalu menambahkan NaOH alkoholis. Reaksi saponifikasi kemudian disempurnakan dengan memanaskan sampel menggunakan hot plate. Kesempurnaan reaksi tersebut dapat diuji dengan meneteskan sampel ke dalam air. Jika tidak ada minyak atau lemak di dalam air, maka reaksi tersebut dapat dikatakan sebagai reaksi yang sempurna. Next. Untuk hidrolisis mentega, pada tabung 1 ditambahkan 1 ml air, kemudian ditambahkan CaCl2 0,1 normal sebanyak 0,5 ml, yang terjadi endapan CaCl2. Pada tabung 2 dimasukkan 1 ml lautan sabun dan 1 ml air, kemudian ditambahkan NaCl padat hingga lewat jenuh yang terbentuk endapan putih. Dan pada tabung 3 terjadi bau dan perubahan warna lakmus biru menjadi merah. Next. Selanjutnya adalah pembahasan uji asam lemak bebas atau free fatty acid. Jadi perhitungan presentasi asam lemak bebas yang kita dapatkan adalah minyak sawit, yaitu kami dapatkan 0,2% dengan perhitungan sebagai berikut. Dengan berat sampel masanya 9,2 gram dan persen FFA minyak sawitnya dengan rumus seperti ini dan mendapatkan 0,4173 dan kelompok kami bulatkan menjadi 0,42%. Jadi, sampel minyak sawit itu memiliki standarisasi nilai FFA, yaitu 0,3%, sedangkan hasil perhitungan yang kami dapatkan adalah 0,42%, di mana menunjukkan kualitas minyak yang buruk. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang kami miliki kualitasnya kurang baik karena asam lemak bebasnya sudah melewati batas maksimal kadar asam lemak bebas pada standarisasi mutu minyak.
Baik, kesimpulannya adalah pada praktikum minyak yang ditambahkan NaOH akan membentuk volume sabun. Yang kedua, jika larutan sabun ditambahkan CaCl2 menghasilkan endapan dan larutan menjadi keruh. Yang ketiga, penambahan NaCl akan menghasilkan endapan berwarna putih bening. Yang keempat, jika semakin banyak asam lemak jenuh pada sabun, sabun akan menjadi keras. 5. Sampel larutan yang diubah menjadi keadaan asam akan mengalami hidrolisis mentega dan mengakibatkan kerusakan. Terakhir, persentase FFA yang didapat sebesar 0,42 yang berarti kualitas minyak kurang baik. Sekian presentasi dari kelompok B2, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Ya. Coba kesimpulannya tadi disampaikan ya, ditampilkan kesimpulannya. Maaf Bu, yang terakhir yang FFA ini ada salah ketik, harusnya 0,42% Bu. Mohon maaf. Ini sampel kesimpulan yang nomor 2 dari terakhir. Sampel larutan yang diubah menjadi keadaan asam akan mengalami hidrolisis mentega dan mengakibatkan kerusakan. Maksudnya apa nih? Untuk menjelaskan yang mana ini, praktikum yang mana nih? Pada pertanyaan yang di praktikum Bu, yang hidrolisis mentega yang diubah menjadi keadaan asam. Oh, ya ini kok kurang enggak tepat ini kesimpulannya. Jangan seperti ini membuat kalimatnya ya. Baik Bu, mohon maaf, nanti akan kami ganti. Enggak, maksudnya ini akan mengalami hidrolisis mentega. Kok lagi hidrolisis mentega, kan sudah sabun ini. Yang ditambahkan asam, yang diubah menjadi asam itu kan yang sudah jadi sabun, bukan hidrolisis. Lagi mengalami hidrolisis mentega, menteganya kan sudah berubah jadi sabun. Kan bukan dari menteganya ditambahin asam kan? Iya Bu, baik. Ya. Iya. Mohon maaf. Yang Bu. benar tuh gimana? Yang reaksi sabun jadi keadaan asam Bu. Terus akan mengalami apa? Kan mengalami kerusakan Bu. Bukan mengalami hidrolisis mentega. Mohon maaf Bu. Jangan mengalami kerusakan juga. Kita di situ hanya mendeteksi akan apa, terjadi apa, coba. Yang benar itu akan mengalami apa? Kalau sabun, kita sudah punya sabun ini. Sabun itu kemudian kita ubah suasananya menjadi asam dengan penambahan asam sulfat. Apa yang terjadi? Berarti adik-adik belum memahami prinsipnya ini. Di percobaan yang pengasaman. Ada yang bisa menjawab? Kelompok ini kelompok berapa nih anggotanya? Akan mengalami apa? Terjadi ketengikan, Bu? Ya, terjadi ketengikan maksudnya reaksinya jadi apa? Jangan langsung gitu jawabannya. Timbul bau tengik, iya. Karena apa? Reaksinya ada di tampil. Reaksinya. Kenapa Bu? Reaksinya bisa nggak menunjukkan? Oh baik Bu, sebentar. Akan saya carikan sebentar. Tadi ada kelompok mana itu sudah bisa nampilin reaksinya sih, kelompok yang sebelumnya ya. Sudah tampil itu reaksinya. Ibu sudah pernah jelaskan juga ini. Sabun itu sendiri apa? Definisi sabun itu apa? Garam baru.
Definisi sabun. Izin menjawab, Ibu. Ya. Ibu, perkenalkan nama saya Nika Yunia Pratiwi NIM 3. Jadi seperti yang dijelaskan pada praktikum sebelumnya bahwa sabun itu adalah garam asam lemak yang merupakan hasil proses hidrolisis trigliserida pada suasana basah dengan NaOH, Bu. Terima kasih. Permisi Ibu, Jadi izin kan untuk reagen dari asam lemak. Sekarang kalau dibuat suasananya asam, apa yang terjadi? Ditambahkan H+ ke sana. Tadinya kan dia garam, natrium RCOONA kan? RCOONA. Sekarang kalau ditambahkan asam, jadi suasananya diubah menjadi asam, maka Izin menjawab, Ibu. sudah pernah dibahas ini. Ya, silakan. Ibu, jadi reaksi yang terjadi ion Na pada RCOONA itu akan digantikan oleh ion H+ Bu dari H2SO4 Bu. Seperti itu Bu. Sehingga yang terbentuk jadi sabunnya jadi apa? Tadinya kan garam dari asam lemak. Terus garam asam lemak ini Sehingga berubah itu jadi akan membentuk asam lemak bebas Bu. itu yang Iya, masuknya sama masuk. bebas. Ya, itu yang harusnya masuk di kesimpulan. Tadi kalau kesimpulannya seperti tadi itu salah. Kesimpulan itu penting sekali ya. baik Bu, mohon maaf. Nah, kebetulan si mentega ini punya asam lemak. Dia mengandung asam lemak asam butirat. Yang kalau dia begitu dia bebas, maka langsung tercium baunya. Makanya dipakai mentega. Kalau margarin mungkin tidak akan ketahuan bahwa sudah terbentuk asam lemak bebas. Karena tidak ada aromanya. Ya, itu menjadi alasan kenapa praktikum ini menggunakan mentega. Ya, karena waktu lanjut ke ini. Silakan lanjut ke kelompok berikutnya. Baik, Bu. Silakan. Bagi 2 kelompok. Jadi jam 10 usahakan sudah selesai. Baik, Bu. Apakah share screen-nya sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Di sini kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan tentang analisis lipida. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah KDR Ratna dengan NIM 54, KDR Rizky Riswana dengan NIM 55, dan Dewi Wulandari dengan NIM 56. Next. Baik, yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari praktikum ini adalah mampu memahami dan melakukan analisis lipida, mampu memahami prinsip penentuan asam lemak bebas, dan mampu mengidentifikasi kualitas suatu minyak. Dan untuk dasar teori akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Ratna, dipersilahkan. Baik, selanjutnya mengenai dasar teori. Untuk lipida atau lemak merupakan senyawa organik heterogen bersifat relatif tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Terdiri atas atom karbon dan hidrogen yang tidak larut air namun larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, benzana, pentana, dietil eter, dan karbon tetraklorida. Kemudian untuk hidrolisis mentega, pada reaksi hidrolisis minyak dan lemak diubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada minyak dan lemak. Untuk gambar reaksi hidrolisis lemak dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian penentuan asam lemak bebas atau FFA. FFA dihasilkan dari proses hidrolisis dan oksidasi, dipercepat dengan adanya air yang terkandung dalam bahan pangan yang digoreng menyebabkan terjadinya reaksi hidrolisis antara air dan minyak goreng. Semakin tinggi frekuensi pemakaian minyak goreng, maka kadar asam lemak bebas semakin meningkat. Kemudian uji akrolin. Dalam uji ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak minyak.
menghasilkan aldehid alklirat atau alklorin. Uji alklorin digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau minyak atau lemak. Next, selanjutnya untuk prosedur kerja dapat dilihat pada layar. Selanjutnya mengenai data pengamatan. Untuk tabel hidrolisis mentega, percobaan tabung 1 ml larutan sabun ditambah 1 ml air ditambah 0,5 ml CaCl2 dengan normalitas 0,1, pengamatannya berkurangnya busa dan terbentuk endapan pada larutan sabun. Untuk tabung 2, 1 ml larutan sabun ditambah air 1 ml dengan NaCl padatan. Terjadi peristiwa salting out atau terbentuk larutan berwarna kuning dengan endapan tipis. Terbentuk 3 lapisan. Lapisan atas berwarna kuning, bawah berwarna putih, dan tengah jernih. Pada tabung 3, 5 ml larutan sabun ditambah H2SO4 dengan normalitas 2 sebanyak 1 ml terdapat bau dan lakmus yang semula berwarna biru menjadi merah. Untuk tabel 2, penentuan asam lemak bebas dalam minyak. Untuk 10 ml minyak sawit dalam Erlenmeyer ditambah 10 liter etanol 96%, setelah larutan tercampur, warna larutan berubah menjadi kuning. Kemudian sampel ditetesi dengan 5 tetes PP 1%. Larutan berwarna kuning. Kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 N, terbentuk warna merah muda yang bertahan selama 30 detik. Untuk perhitungan derajat FFE, untuk volume NaOH 1,50 ml, didapatkan hasil 0,417, kemudian dibulatkan menjadi 0,4%. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Dewi. Oke. Baik, sekarang adalah bagian pembahasan untuk hidrolisis mentega, di mana tahapan pertama pada praktikum hidrolisis mentega ini yaitu mentega dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu ditambahkan NaOH alkoholis yang berfungsi agar reaksi saponifikasi dari senyawa trigliserid terhadap mentega bisa terjadi. Ikatan antar atom oksigen pada gugus karboksilat dan atom karbon pada gliserol akan terpisah. Reaksinya dapat dilihat pada slide. Setelah NaOH ditambahkan, sampel dipanaskan untuk menyempurnakan reaksi, di mana kesempurnaan reaksi saponifikasi dapat diuji dengan cara meneteskan beberapa tabung reaksi beberapa hasil penyabunan ke dalam tabung reaksi yang berisi air. Kemudian setelah kesempurnaan saponifikasi sudah terjadi, sampel ditambahkan 10 ml air dan dipindahkan ke dalam beker gelas 250 ml lalu dipanaskan di atas water bath. Larutan sabun yang telah terbentuk kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam 3 tabung. Tabung 1 dan tabung 2 masing-masing berisikan 1 ml larutan sabun dan tabung 3 berisikan 5 ml larutan sabun. Next. Pada tabung 1 itu ditambahkan 1 ml air, kemudian ditambahkan CaCl2 dengan normalitas 0,1 sebanyak 0,5 ml. Hasil yang ditunjukkan adalah terbentuknya endapan. CaCl2 dapat membuat busa pada sabun berkurang atau bahkan hilang dan menyebabkan adanya endapan pada sabun. Kemudian pada tabung 2 dimasukkan 1 ml larutan sabun dan 1 ml air, kemudian ditambahkan NaCl padat hingga lewat jenuh. Hasilnya adalah terbentuknya endapan berwarna putih bening. Saat larutan sabun ditambahkan NaCl hingga lewat jenuh, maka kadar asam lemak jenuh pada sabun akan meningkat dan sabun menjadi semakin keras. Kemudian pada tabung 3, saat sabun sebanyak 5 ml ditambahkan dengan asam sulfat dengan normalitas 2 sebanyak 1 ml, maka uji kualitatif yang dilakukan dengan kertas lakmus biru akan berubah menjadi warna merah disertai bau yang tidak enak. Hal tersebut diakibatkan karena garam, natrium, dan asam lemak bereaksi dengan asam sulfat, membentuk garam dan asam lemak bebas sehingga pH larutan turun, dan larutan menjadi asam yang ditandai dengan timbulnya warna merah pada kertas lakmus. Munculnya bau yang tidak enak atau teng ini disebabkan karena gliserid dalam mentega terhidrolisis sehingga gliserid akan membebaskan asam butirat. Next. Kemudian pembahasan mengenai penentuan asam lemak bebas dalam minyak atau VVA. Pengujian VVA ini dilakukan menggunakan metode titrasi, di mana tahapan pertama yaitu diambil sampel lalu dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer dan ditambahkan etanol 96%. Penambahan etanol ini menyebabkan larutan menjadi sedikit pucat atau keruh. Selanjutnya ke dalam Erlenmeyer ditambahkan indikator PP dikarenakan rentang pH yang dimiliki cenderung bersifat basah sehingga perubahan warnanya mudah untuk diamati. Setelah sampel ditetes di larutan PP, selanjutnya dititrasi dengan NaOH. Setelah
titrasi dengan larutan NaOH, maka larutan sampel akan berubah menjadi berwarna merah muda. Kenaikan nilai VVA ini menunjukkan minyak mengalami kerusakan akibat hidrolisis, di mana semakin tinggi nilai VVA dalam minyak, maka kualitas minyak semakin rendah dan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan pada bagian hasil praktikum, didapat bahwa persen asam lemak bebas pada hidrolisis minyak sawit dengan menggunakan NaOH volume 1,5 mili, yaitu sebesar 0,41739 dan seterusnya, atau bisa dibulatkan menjadi 0,4%. Di mana berdasarkan SNI syarat asam lemak bebas pada minyak sawit itu maksimal 0,3%. Jadi dapat dikatakan minyak sawit yang digunakan dalam praktikum ini tidak memenuhi syarat mutu sehingga tidak layak digunakan atau dikonsumsi. Next. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Reaksi saponifikasi adalah suatu reaksi hidrolisis lemak yang dapat menghasilkan produk berupa sabun, yaitu merupakan garam-garam asam lemak dan gliserol bebas. Penambahan CaCl membuat busa pada sabun berkurang atau bahkan hilang dan menyebabkan adanya endapan pada sabun. Penambahan NaCl pada sabun akan menyebabkan sabun bertekstur keras. Dalam suasana asam, sabun akan menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA. Didapatkan persentase kadar FFA atau persentase asam lemak bebas pada minyak sawit berdasarkan hasil perhitungan yaitu 0,4% dan kualitas sampel minyak sawit yang digunakan kurang baik. Parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas minyak sawit adalah kadar asam lemak bebas, di mana semakin besar kadar lemak bebas, maka kualitas minyak sawit akan semakin buruk. Next. Baik, berikut ada daftar pustaka dari tugas yang kami buat. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke. Karena waktu ya, langsung saja ke ini yang berikutnya, nanti terakhir sekalian. Baik, Kelompok terima kasih, terakhir. Bu. Tunggu sebentar nih Bu, masih persiapan. Ya, sambil menunggu. Yang persen FFA ini ya, sudah ini ya perhitungannya Ibu kurang perhatikan sih. Ingat asam lemaknya itu ya, BM-nya itu disesuaikan dengan jenis sampelnya. Ya, silakan kelompok terakhir. Baik, terima Sudah kasih tampil. atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini kami dari kelompok D2 akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum analisis lipida. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah saya Putu Bagus Kurniadinata NIM 82, Bimade Prima Renanda NIM 83, Gusti Ayu Putu Kirana Dewi NIM 84, dan Ida Ayu Pratnyaswari NIM 85. Apakah sudah terlihat nih, Bu? Ya, sudah. Baik, jadi langsung saja yang pertama. Bisa di next, tunggu dulu sebentar. Baik, adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mampu untuk memahami dan melakukan analisis dari lipida. Yang kedua adalah mampu memahami reaksi penyabunan atau saponifikasi serta uji kesempurnaannya. Lalu mampu memahami prinsip penentuan asam lemak bebas dan mampu mengidentifikasikan kualitas suatu minyak serta menentukan persentase dari FFA atau fat fatty acid. Lalu selanjutnya adalah bagian teori yang akan dibacakan oleh Imade Prima Renanda.
Baik, untuk teori, lipid adalah kelompok beragam senyawa organik yang ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Secara umum, lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi dapat diekstraksi dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, dan benzen. Lipida adalah senyawa organik yang mempunyai sifat mudah larut dalam pelarut organik, tetapi tidak larut dalam air. Ada beberapa jenis penggolongan lipid antara lain yang pertama adalah lipid sederhana, lipid gabungan, dan derivat lipid. Mentega merupakan olahan makanan yang diproduksi dengan inversi fase mekanis dari krim, suatu emulsi minyak dalam air untuk mencapai emulsi air dalam minyak. Dalam reaksi hidrolisis, lemak dan minyak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol sehingga reaksi hidrolisis akan menyebabkan kerusakan pada lemak dan minyak. Asam lemak adalah asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak, baik yang berasal dari hewan ataupun dari tumbuhan. FFA menggambarkan banyaknya kandungan asam lemak bebas dalam minyak jelantah yang nantinya akan mencerminkan kualitas dari suatu produk. Presentasi FFA dapat diperoleh melalui rumus yang dapat dilihat pada slide. Next. Baik, untuk skema kerja karena kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya, maka kita lanjut ke tabel pengamatan. Yang pertama adalah percobaan dan pembahasan hidrolisis mentega atau tabung pertama. 1 ml larutan sabun ditambah 1 ml air ditambah 0,5 ml HCl2 0,1 N terjadi endapan. Untuk tabung kedua dimasukkan 5 ml larutan sabun air 1 ml air asam padatan dan terjadi endapan putih bening. Untuk tabung yang ketiga dimasukkan 5 ml larutan sabun 2SO4 2N 1 ml. Terjadi bau dan laktos yang semula berwarna biru menjadi warna merah. Tabel kedua penentuan asam lemak bebas dan minyak. Pertama 1 ml minyak kelapa sawit dalam ml air ditambahkan 5 ml etanol terjadi larutan berubah warna jadi agak keruh. Yang kedua sampel ditambahkan 3 tetes persen terjadi larutan tidak berubah warna. Kemudian yang dititrasi dengan NaOH 0,1 N berubah warna dan jadi warna merah muda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai hidrolisis mentega. Pada praktikum kali ini yang dilakukan hidrolisis mentega. Tahapan pertama yang dilakukan pada praktikum kali ini yaitu mentega dimasukkan dalam air gas, kemudian ditambahkan NaOH alkoholis yang berfungsi agar reaksi saponifikasi dari senyawa trigliserida terhadap mentega bisa terjadi karena trigliserida tidak dapat terlalu dalam air. Kemudian dipanaskan sampai terjadi penyebutan sempurna. Pada proses hidrolisis ini mula-mula terbentuk gliserol dan asam lemak. Kemudian asam lemak terbentuk bereaksi dengan basa NaOH menjadi garam-garam basa lemak yang sering dikenal sebagai sabun. Reaksi hidrolisis lemak oleh larutan basah disebut sebagai reaksi penyabunan atau proses saponifikasi. Untuk menguji kesempurnaan proses penyabunan dapat dilakukan dengan cara menguji atau meneteskan sampel ke dalam air. Ujian dapat dilakukan dengan cara larutan yang akan diuji ke dalam air dan mengamati perubahan yang terjadi. Setelah saponifikasi dikatakan sempurna, maka langkah selanjutnya sampel ditambahkan 10 ml air dan dipindahkan ke dalam beker gelas 250 ml, lalu dipanaskan di atas penagas air mendidih, lalu larutan sabun yang telah dibuat kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam 3 tabung. Untuk tabung pertama dan kedua masing-masing berisikan 1 ml larutan sabun dan untuk tabung ketiga berisikan 5 ml larutan sabun. Untuk tabung pertama ditambahkan 1 ml air, kemudian ditambahkan CaCl2 0,1 N sebanyak 0,5 ml. Hasil yang diperoleh dari percobaan ini adalah terbentuknya endapan. Endapan tersebut disebabkan karena CaCl2 dapat membuat busa pada sabun berkurang atau bahkan menghilang dan akhirnya menyebabkan endapan pada sabun. Hal itu juga terjadi karena seseorang mandi menggunakan air sada merupakan air yang mengandung kation-kation alkali tanah seperti Mg12, Ca12, dan SO12 dan disebabkan juga oleh kation-kation bermuatan 12 misalnya Fe12 dan Mn12. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa air sada menyebabkan busa sabun menurun karena adanya interaksi ion penyebab kesadaan dengan molekul sabun. Untuk tabung kedua, 1 ml larutan sabun dan 1 ml air, kemudian ditambahkan NaCl pada
padat hingga lewat jenuh. Hasilnya adalah terbentuknya endapan yang berwarna putih bening. Peristiwa tersebut disebut dengan salting out. Salting out merupakan peristiwa di mana suatu zat terlalu tertentu mempunyai kelebihan dasar dibanding zat utama yang akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya karena reaksi kimia. Pada praktikum kali ini dihasilkan larutan berwarna kuning dengan endapan tipis, di mana keadaan ini menyebabkan larutan membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan atas berwarna kuning, lapisan bawah berwarna putih, dan lapisan tengah berwarna jernih. Proses ini terjadi penurunan kelarutan pada sabun sehingga tidak terbentuk lapisan-lapisan sehingga hasil reaksi kimia antara sabun dan NaCl padatnya. Untuk tabung ketiga, dimasukkan 5 ml larutan sabun, hasil hidrolisis mentega, ditambahkan asam sulfat 2N sebanyak 1 ml, dan hal tersebut akan menimbulkan bau yang tidak sedap karena gliserida dalam mentega terhidrolisis, sehingga gliserida akan membebaskan asam butirat dan asam lakmus, dan kertas lakmus yang digunakan sebagai penguji kualitatif akan berubah warna menjadi merah, menandakan asam karena adanya garam natrium dan asam lemak yang bereaksi H2SO4 dan membentuk garam serta asam lemak bebas sehingga pH larutan menjadi turun. Adapun reaksi yang terjadi dalam percobaan ini sudah dapat terlihat di slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi selanjutnya yaitu untuk penentuan asam lemak bebas dalam minyak atau yang bisa disebut FFA. Jadi pada praktikum kali ini dilakukan penentuan asam lemak bebas, yaitu jumlah NaOH yang diperlukan untuk menetralkan asam-asam lemak bebas pada lemak atau minyak yang dilakukan dengan metode titrasi asam basa. Untuk hasil yang diperoleh itu berupa rumus persentase dari FFA. Nah, pada percobaan kali ini digunakan sampel minyak sawit. Minyak sawit yang telah ditimbang kemudian ditambahkan dengan etanol dengan tujuan untuk melarutkan minyak pada sampel agar dapat bereaksi dengan basa alkali. Kemudian ditambahkan indikator PP dengan tujuan agar dapat diketahui larutan yang terbentuk merupakan larutan asam atau basa melalui perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, dilakukan titrasi dengan NaOH yang bertujuan agar minyak terhidrolisis menjadi asam lemak serta gliserol. Untuk titrasi akan dihentikan saat muncul warna merah muda yang bertahan selama 30 detik yang diakibatkan oleh penambahan indikator PP pada larutan yang menandakan bahwa larutan tersebut adalah larutan basa. Next. Selanjutnya untuk perhitungan persentase dari FFA ini bisa dilihat pada layar, yaitu pertama kali atau massa dengan menggunakan rumus rho dikali volume, kemudian kita masukkan 0,92 gram per mililiter dikali 10 mililiter, mendapatkan hasil 9,2 gram. Kemudian untuk persentase FFA-nya bisa kita cari dengan menggunakan volume NaOH dikali NaOH, kemudian dikali BM asam lemak dikali 100% per berat sampel dalam gram dikali 1000. Untuk volume NaOH-nya kita menggunakan 1,50 mili sesuai dengan data yang sudah diberikan. Kemudian dikali 0,1 normal dikali 256 sesuai dengan BM dari minyak sawit. Kemudian dikali 100% per 9,2 gram dikali 1000. Maka akan mendapatkan hasil 3.840 dibagi 9.200. Maka hasil akhirnya yaitu 0,417 sekian, kita bulatkan menjadi 0,417%. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan FFA ini, didapatkan nilai asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak sawit adalah sejumlah 0,417%. Berdasarkan SNI nomor 01-2901/2006, syarat asam lemak bebas pada minyak kelapa sawit yaitu maksimal 0,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa minyak sawit yang diujikan pada praktikum ini tidak melebihi kadar asam lemak bebas yang telah ditetapkan SNI.
sehingga dapat dikatakan bahwa minyak ini memiliki kualitas yang baik serta layak untuk dikonsumsi ataupun digunakan. Next. Untuk kesimpulannya, lipid adalah kelompok beragam senyawa organik yang ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan lipida adalah senyawa organik yang mempunyai sifat mudah larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Kemudian ada beberapa jenis pengulangan lipid, yaitu lipid sederhana, lipid gabungan, dan derivat lipid. Menurut ada atau tidaknya ikatan rangkap yang terkandung dalam asam